Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Ibrani pasal 3. Yesus lebih tinggi dari Musa. Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada Rasul dan Imam Besar yang kita akui, yaitu Yesus, yang setia kepada Dia yang telah menetapkannya, sebagaimana Musa pun setia dalam segenap rumahnya. Sebab ia dipandang layak mendapat kemuliaan lebih besar daripada Musa. Sama seperti ahli bangunan lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya. Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Binasa karena murtad. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Waspadalah, hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Tetapi apabila pernah dikatakan, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah, sekalipun mereka mendengar suaranya? Bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Dan siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya bergelimpangan di padang gurun? Dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka tak akan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Ibrani pasal 3. Judulnya, jangan keraskan hati. Dalam kehidupan sehari-hari seringkali Tuhan berbicara kepada kita melalui firman, renungan, atau bahkan teguran. Namun pertanyaannya, apakah kita mendengar dan taat atau justru mengeraskan hati? Penulis kitab Ibrani mengingatkan kita melalui kisah bangsa Israel di padang gurun. Mereka melihat mukjizat, mengalami penyertaan Tuhan, tetapi tetap gagal masuk ke tanah perjanjian. Mengapa? Karena hati mereka keras dan tidak percaya. Ayat firman Tuhan untuk kita hari ini Ibrani 3 pasal 15. Pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Kita akan belajar beberapa hal dari firman Tuhan hari ini. Yang pertama, Yesus lebih mulia dari Musa. Dalam bagian ini dijelaskan bahwa Musa setia sebagai pelayan,
tetapi Yesus setia sebagai anak. Artinya Yesus memiliki otoritas yang lebih besar. Kita harus lebih sungguh-sungguh mendengarkan Dia. Kalau bangsa Israel saja dihukum karena tidak taat kepada Musa, apalagi kita jika tidak taat kepada Kristus. Kenapa? Ada bahaya hati yang keras. Bangsa Israel melihat mujizat, mengalami pertolongan Tuhan, tetapi tetap bersungut-sungut. Akibatnya mereka tidak masuk ke tanah perjanjian dan ada yang mati di padang gurun. Hati yang keras itu seperti tidak mau ditegur, tidak mau berubah, tahu firman tapi tidak melakukan. Dan firman Tuhan berkata, jangan tunggu besok, hari ini adalah waktunya. Kenapa? Ada akar masalah. Itu apa itu? Ketidakpercayaan. Ayat terakhir menegaskan mereka gagal bukan karena tidak mampu, tetapi karena tidak percaya. Ketidakpercayaan membuat kita ragu pada janji Tuhan. Kita lebih takut pada masalah. Kita berhenti berjalan dalam iman. Padahal iman adalah kunci untuk bertahan, untuk taat dan masuk dalam rencana Tuhan. Aplikasi firman Tuhan untuk kita hari ini. Jangan keraskan hati saat Tuhan berbicara. Taatilah firman, jangan hanya dengar. Peliharalah iman setiap hari. Kesimpulan firman Tuhan untuk kita. Bangsa Israel gagal bukan karena Tuhan tidak setia, tetapi karena mereka tidak percaya. Hari ini Tuhan mengingatkan kita. Dengar suaranya dan jangan keraskan hati. Karena kesempatan itu ada hari ini, bukan nanti. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.